Terpuruknya prestasi olahraga tinju Maluku beberapa tahun belakangan ini membuat prihatin insan olahraga. Hal ini mengingat olahraga tinju merupakan cabang olahraga yang menjadi andalan Maluku di setiap event. Kita sebut saja Roni Samloi, pengamat olahraga Maluku. Menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan, harus ada langkah-langkah yang bijak. Dirinya menyebut ketika ada wacana akan diselenggarakan tinju antar sasana, hal ini harus disambut dengan baik. Event yang semula hampir gagal diselenggarakan akibat tidak ada anggaran, namun akhirnya terlaksana. Patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, termasuk menjadi domain dan kewenangan dari para pertina Provinsi Maluku. Kata Roni Samloi, menjadi tanda tanya sejauh mana peran Ketua Pertina Maluku dalam melihat problem yang dialami oleh para pelatih, khusus dalam kaitan dengan bagaimana mereka menyelenggarakan kejuaraan antar sasana. Lebih lanjut, Samloi mengatakan kalau berdasarkan sistem Undang-Undang Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bahwa tanggung jawab pembinaan dan pengembangan prestasi itu ada pada pemerintah daerah, dan masyarakat dunia usaha. Maka seharusnya tiga komponen ini tidak bisa menutup mata dengan perkembangan tinju di Maluku. Lanjut Samloi bahwa publik Maluku tahu tinju yang menjadi langganan Maluku mendulang medali emas di setiap event PON. Tinju pernah memberikan semacam prestasi spektakuler di PON tahun 80-an ketika Maluku meraih sekitar 7 medali. Oleh karena itu, Samloi berharap orang yang duduk di Pertina Maluku harus orang-orang yang berani berkorban. Iya, jadi begini. Kalau berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, bahwa tanggung jawab pembinaan dan pengembangan prestasi itu ada pada 3 batang tungku, yaitu pemerintah daerah, inkas pemerintah daerah, masyarakat dunia usaha. Kalau terkait dengan kejuaraan antar sasana yang memang katanya sudah lama diwacanakan lalu kemudian baru dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, maka itu menjadi domain kewenangan daripada pengurus Provinsi Pertina Maluku. Itu menjadi tanda tanya sejauh mana peran Ketua Pertina Maluku dalam melihat proses problem yang dialami oleh pelatih-pelatih, khusus dalam kaitan dengan bagaimana mereka menyelenggarakan kejuaraan antar sasana. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena keterbatasan anggaran juga ada pada pemerintah daerah, karena itu menjadi tanggung jawab Ketua Pertina Maluku. Artinya begini, jangan hanya menerima jabatan tapi tidak bisa melakukan tanggung jawab untuk pengembangan dan pembinaan prestasi. Itu masalahnya. Baik, ya, jadi begini. Benar kalau ketika inspirasi itu dia tidak muncul dari pengurus cabang olahraga terkait, dalam hal ini Pertina Maluku, maka menjadi kewenangan daripada para pelatih mengambil inisiatif. Jadi inisiatif itu bisa saja datang juga bukan hanya pengurus tapi juga dari pelatih, karena ada juga pelatih yang masuk dalam struktur kepengurusan Pertina Maluku. Jadi kita perlu memberikan apresiasi bagi pelatih-pelatih yang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan event yang namanya kejuaraan antar sasana. Cuma persoalannya kalau pelatih juga tidak punya anggaran. Oleh karena pelatih tidak punya anggaran, maka ini mesti didrive oleh Ketua Pertina. Maka menjadi pertanyaan sejauh mana peran Ketua Pertina. Yang tadi saya mengatakan bahwa jangan hanya menerima tanggung jawab tapi tidak bisa berkorban. Orang tidak gampang menerima tanggung jawab sebagai ketua pengurus cabang olahraga kalau dia tidak mau berkorban. Itu persoalannya. Dari Ambon Maluku, Tim Maluku Sport melaporkan.